Ya, hari ini tentang metode kompresi citra. Ya, namanya kompresi itu berasosiasi dengan sesuatu yang awalnya itu sangat besar, kemudian kita berusaha agar dia bisa lebih kecil. Ya, kalau awalnya misalnya 1000 kilo, bagaimana bisa turun di bawahnya 1000 kilo. Ya, tentunya memang banyak faktor yang dipertimbangkan. Salah satunya dari besar ke kecil itu adalah storage, ya, penyimpanan. Jadi bagaimana namanya teknologi yang kita nikmati saat ini itu adalah hasil dari riset ke riset, dari tahun ke tahun, dari peningkatan ke peningkatan, sehingga menjadi teknologi yang terupdate hingga saat ini yang bisa kita nikmati. Nah, itu salah satu teknologi yang berkembang itu adalah teknologi kompresi. Nah, banyak hal, tidak hanya citra ya, kalau secara kompresi ini. Nah, pada pembahasan hari ini kita batasi pada metode-metode teknologi yang digunakan pada berbagai media penyimpanan, pada penyimpanan citra. Nah, karena kita citra, ada beberapa metode kompresi yang ternyata sudah dipakai oleh beberapa tipe image yang sering kita temui sehari-hari. Nah, kita ambil contoh ya. Ini kasusnya pada film ya. Semua pasti tahu film, sudah sering nonton film, mungkin yang hobi film bisa tiap hari ya nonton film. Nah, dari ya film yang kualitasnya biasa-biasa, kualitas gambarnya ya dan suara tentunya, hingga yang kualitasnya sangat bagus, yang high definition atau lebih tinggi lagi. Jadi film itu sebenarnya pada dasarnya adalah frame, ya. Frame atau image juga, di mana setiap frame adalah citra full color, dan setiap video player ini harus memainkan gerakan frame 30 frame per second, 30 frame per detik. Jadi agar sebuah film itu tampak hidup, ya tampak seperti bergerak beneran, ternyata dia harus, playernya itu harus membaca atau meretrieve atau memproses dan ditampilkan itu harus 30 frame per detik. Bisa dibayangkan ya, setiap detik itu harus menampilkan 30 frame per detik, sehingga tampak seperti hidup, ya, tampak seperti bergerak beneran. Padahal itu sebenarnya adalah serangkaian dari frame-frame yang seperti gambar biasa saja, namun karena digerakkan atau dibaca sangat cepat sehingga tampak seperti bergerak. Ya, mata kita memandangnya seperti sesuatu yang hidup. Nah, itu padahal awal sebenarnya adalah deretan dari image yang dibaca secara serentak. Nah, standar definisi digital itu harus mengakses, ya, ini kalau asumsinya 30 frame per detik. Jadi harus 30 frame per detik dikali, ini kalau kita asumsikan resolusinya. Ya, mungkin ini resolusi yang biasa sih sekarang, sedikit kecil ya, karena kan sudah jauh lebih tinggi dari ini, yaitu 720 kali 480. 720 ini lebar dari citranya, ya lebar dari videonya. Biasanya kan kita kan sering senang yang lihat yang layar lebar itu ya, yang melebar tampilannya, itu lebih lebih leluasa gitu ya rasanya melihatnya. Nah, ini kita asumsikan lebarnya 720 piksel, sedangkan tingginya 480 piksel. Itu per citranya. Kemudian dikalikan setiap pikselnya, ya, setiap pikselnya itu representasinya 3 byte per pixel. Pasti ingat ya, bahwa pada citra berwarna itu 3 layer, yaitu layer red, green, dan blue. Setiap pixelnya itu menggunakan representasi 1 byte. Ada 1 layer, ya 1 byte, atau 8 bit ya. 1 byte 8 bit. Jadi kalau 3 layer berarti kan kali 3 byte per pixel. Artinya untuk 1 detik ya, ini kan 1 detik ya, karena 30 frame per second. 1 detik itu membutuhkan space 31 jutaan ya, sekitar 31 juta byte per second ruang penyimpanannya. Ini standar tanpa kompresi. 1 detik 31 mega, bayangkan. Kalau 2 jam jadi berapa? Kita kan rata-rata film 2 jam ya. Ya ada yang kurang dari 2 jam, ada yang lebih. Ya, kita ambil rata-ratanya aja lah.
Kalau nonton film kan 2 jam. Nah, itu berarti dikalikan aja. 31 juta dikalikan 60 kuadrat, berarti 60 kali 60 ya. Karena kan 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Ya, berarti 60 kali 60, 3.600, kalikan 2 jam. Karena tadi 2 jam. Ya, sehingga hasilnya adalah 2,24 kali 10 pangkat 11 bed. Pangkat 11. Atau kalau kita konversi ke ukuran GB, giga ya, sekitar 224 gigabit untuk satu film 2 jam, atau setara dengan 27 keping DVD, 2 layer loh, 8,5 GB. Ini dengan asumsi DVD-nya 12 cm. Bisa dibayangkan ya, untuk satu buah film, itu kita harus membawa 27 keping DVD, bayangkan. Satu box itu satu film. Padahal biasanya kita satu keping DVD untuk satu buah film. Jadi kalau tanpa kompresi, ya. Jadi bagaimana caranya kok bisa menjadi satu keping DVD? Dari mana ceritanya? Nah, itu ternyata harus bisa mencapai rasio kompresi sekitar 26,3. Nah, kompresi yang lebih tinggi ini harus dilakukan untuk dapat menyajikan resolusi film yang lebih tinggi juga. Tadi kan asumsinya 720 kali 480. Gimana dengan resolusi yang lebih tinggi? Ya, misalnya 1980 kali 1080. Tentu butuh space yang lebih tinggi lagi, butuh kompresi yang lebih tinggi lagi kalau menjadi satu keping DVD. Ya, gitu. Nah, keuntungan kompresi tentunya adalah ukuran citra menjadi lebih kompak, lebih mampet gitu ya. Kemudian transmisi di jaringan itu juga menjadi lebih cepat. Nah, bayangkan ya, kalau itu tadi disimpan di DVD, gimana kalau download di internet? Ya tentunya akan menghabiskan bandwidth hanya untuk mendapatkan film 2 jam harus menghabiskan berapa tadi? 224 GB. Wah, bangkrut itu ya kalau kita pakai pakai data biasa ya dari operator seluler itu ya, tentunya sangat tidak efisien. Nah, gimana caranya? Nah, teknologi kompresi yang berbicara. Transmisinya ya tadi ya nggak hanya hemat bandwidth juga, tentunya lebih cepat karena kan lebih kecil kalau ukuran filenya. Tapi ada kerugian di balik kompresi, yaitu ada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan encode dan decode. Ya karena yang tadinya awalnya 224 menjadi sekitar 4 GB misalkan, nah itu kan ada proses yang harus dilakukan namanya encode untuk mengkonversi dari yang belum terkompres menjadi terkompres, kemudian baru disimpan menjadi file tipe file DVD tadi ya. Nah, ketika mau mengplay, memutar filmnya tadi, videonya tadi, baru dilakukan decode oleh player kita. Makanya biasanya di dalam player-player yang kita pakai itu harus ada atau terinstall decode-decode untuk tipe-tipe video tertentu ya, harus disimpan oleh dia supaya dia bisa membaca dan memainkan. Kemudian yang kedua adalah kualitas citranya menjadi turun. Ya, pasti. Jadi memang maunya hemat tempat ya pasti pasti ada sebuah trade off yang tidak bisa dihindari, di mana space-nya bisa diturunkan tapi kualitas dari tampilan itu bisa berkurang juga. Ya, semua pasti tahu ya kalau kita menyimpan gambar dalam format JPG dan PNG itu pasti beda. PNG lebih boros tempat, space-nya lebih besar, ukurannya lebih tinggi, tetapi kualitasnya itu lebih bagus, detail-detailnya lebih tampak daripada JPG. Yaitu trade-off-nya ya antara kompresi untuk dalam hal ukuran file, penyimpanan, dan kualitas tampilan. Jadi kompresi citra ini berakar dari topik pembahasan tentang kompresi data, di mana kompresi data itu adalah proses pengurangan jumlah data yang dibutuhkan untuk merepresentasikan kuantitas dari sebuah informasi. Informasi itu adalah piksel-piksel tadi di dalam citra yang kita simpan. Kemudian kompresi data ini dapat terjadi ketika ada sejumlah representasi yang selalu berulang dalam data.
atau data redundan. Jadi ada sebuah gambar yang banyak ini ya, banyak apa namanya, piksel-piksel yang nilai intensitasnya itu seragam atau banyak putihnya gitu ya, bahasa gampangnya, banyak birunya. Nah itu artinya banyak piksel yang nilainya itu redundan, banyak yang berulang karena sama nilainya. Nah itu biasanya akan meningkatkan kompresinya, ukurannya akan semakin kecil. Beda dengan kalau citra yang warna-warni ini ya, warna-warni apa namanya, pikselnya, warna-warni nilai intensitasnya, seperti tekstur ya. Kalau tekstur itu biasanya banyak banyak sekali variasi-variasi intensitasnya. Nah, itu biasanya akan membuat rasionya itu menjadi semakin kecil, semakin kurang terkompres karena terlalu banyak variasi. Jadi semakin banyak data redundan itu semakin besar rasio kompresi yang bisa kita capai. Ini ada simbol B untuk menyatakan jumlah bit, yaitu unit membawa informasi yang original, ya, yang original yang merepresentasikan data asli. Kemudian B aksen ini untuk hasil kompresi. Nah, ada dua kuantitas yang berkait dengan kompresi, yaitu rasio kompresi dan data redundan relatif. Rasio kompresi itu kita hitung dari C sama dengan B dibagi B aksen. Jadi yang originalnya sebesar apa ukurannya, kemudian hasil kompresinya sebesar apa. Itu kalau dibagi berarti ketemu rasionya. Jadi misalnya rasio yang dicapai 10. Ya. Itu artinya 10:1, artinya 10 bit data asli untuk setiap 1 bit data dalam representasinya. Jadi 10-nya itu bisa ditekan menjadi 1. Nah, itu maksudnya gitu ya, rasio kompresi. Kemudian data redundan relatif itu adalah ada berapa komposisi data redundannya. Itu dari 1 dibagi 1 dikurangi C. Nah, ini beberapa tipe citra yang akrab ya, mungkin sering kita lihat, mulai dari tipe TIF, PNG, PMB, JPG, nah ini yang paling kita akrab. Mungkin yang PMP sama JPG ya yang paling ini. Kemudian ini yang video MPEG 1, MPEG 2 dan seterusnya, kemudian GIF, kemudian HDV ya. Nah, kalau kita lihat ini yang TIF itu sebenarnya menggunakan kompresi tipe LZW ya. Nanti ada pembahasan LZW. Kemudian PNG. PNG ini punya teknik kompresi juga ya, tapi tidak tertulis di sini. Kemudian ada tipe BMP, ini yang tidak terkompres. Kemudian JPG, ini macam-macam sih ya JPG itu. Ada DCT, kemudian Huffman, ada juga yang pakai Golomb dan Runlength. Kemudian ini yang MPEG 1, ya, ternyata dia juga pakai Huffman, kemudian metode yang lain ya, ada Runlength juga. GIF, ini yang biasanya tipe-tipe seperti animasi gitu, itu pakai LZW. Ya. Ya, itu beberapa tipe yang umum yang sering kita temui sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana dengan teknologi kompresinya? Yang pertama adalah Huffman coding. Ini metodenya untuk membangun sebuah kamus kompresi. Jadi ini menggunakan karakter dan probabilitas prinsipnya sebagai masukan dengan setiap karakter yang muncul di dalam data. Nah, semakin tinggi probabilitasnya, maka akan semakin pendek kode urutan yang didapat. Begitu pula sebaliknya. Jadi nanti setiap pixel itu akan kita ganti representasi bitnya. Kalau awalnya kan semuanya rata ya, setiap pixel itu 8 bit. Nah, nanti setiap pixel itu beda-beda hasil dari kompresinya. Mungkin ada yang 2 bit, ada yang 4 bit, ada yang 6 bit ya, tergantung dari hasil perhitungan Huffman. Jadi setiap citra nanti bisa beda ya. Misalnya ada citra dengan ukuran yang sama, dengan level keabuan yang sama, mungkin untuk intensitas 1, nanti hasil dari kompresinya bisa berbeda angkanya. Nah, jadi ini prinsipnya menggunakan pohon Huffman. Bentuk pohonnya seperti ini, pohonnya pohon biner.
Pasti semua sudah nggak asing dengan pohon di pembahasan pohon ya di dalam informatika. Jadi kalau pohon itu akarnya ada di atas kalau di kita. Kalau pohon yang umum kan ada di bawah. Kalau kita akarnya ada di atas, kemudian daunnya ada di bawah, gitu ya. Jadi pohonnya terbalik. Nah, karakter disimbolkan daun dan mengikuti tepi dari atas ke bawah untuk mendapatkan kode huruf tertentu. Jadi kalau akarnya di sini, kemudian masing-masing ujung di bawah ini adalah daun, maka nanti pemberian kodenya itu biner. Ya, jadi kalau kita sepakati sebelah kiri 1, sebelah kanan 0, maka selanjutnya harus begitu. Jadi ini kan kiri 1, kanan 0. Kemudian turun ke bawah, cabang di sini, kiri 1, kanan 0. Turun lagi ke bawah, ini 1, 0. Turun lagi ke bawah, di sini juga gitu ya, 1, 0. Ke bawah lagi juga gitu, 1, 0, 1, 0. Jadi pohonnya biner. Setiap cabang punya 2 lengan, dan setiap lengan akan diberikan kode 1, 0. 1 di kiri, 0 di kanan. Kalau mau dibalik boleh, tapi harus semua. Ya, nggak boleh beda-beda, harus sama. Untuk pembangunan pohon yang optimal untuk alfabet tertentu dan probabilitas, kita diberikan algoritma berikut. Pertama, kita buat daftar node. Ya, nanti daftarnya bisa kita atur-atur sendiri urutannya ya, tapi angka probabilitasnya nggak boleh ya, sesuai dengan hasil yang didapat dari citra tadi. Setiap node berisi simbol dan probabilitasnya. Kemudian kita cari 2 node dengan probabilitas terkecil. Jadi kita mulai dari 2 node yang probabilitasnya paling kecil. Jadi kalau mau diurutkan dulu boleh, tapi biasanya nggak agak menyulitkan ketika menyusun pohon bisa saling bersilang. Jadi mungkin pertama boleh dicoba-coba dulu ya, mungkin diurutkan atau sesuai dengan data yang ada. Diambil 2 node terkecil, terus kita gabungkan. Jadi jadikan keduanya sebagai anak node baru yang mempunyai probabilitas dari penjumlahan probabilitas keduanya. Jadi yang terkecil tadi kita sambung ke atas, terus dapat sebuah cabang di atasnya, tapi probabilitasnya adalah jumlah dari 2 node tadi. Kemudian kita lepaskan 2 anak tadi dari daftar dan tambahkan node parent yang baru dari tadi ke dalam daftar. Nah, langkah ini kita ulangi sampai hanya tersisa 1 node yang paling atas yang menjadi akar, gitu ya. Jadi kita mulai dari yang paling bawah dulu nilai probabilitasnya. Ini contoh. Jadi kita punya sebuah citra ukurannya 4 baris 5 kolom. Ya, ini intensitasnya 0 hingga 7 karena 8 level keabuan dari 0 sampai 7. Kemudian representasinya kalau dihitung berarti dia membutuhkan space yaitu 1 byte dikali 20 pixel. Ini kan karena 4 baris 5 kolom, berarti 1 byte dikali 20 pixel berarti sama dengan 20 bit ya. Kalau bit berarti dikali 8 ya. Karena 1 bit kan 8 bit. Jadi 160 bit total space yang dibutuhkan untuk citra 4 kali 5 ini. Kemudian setelah itu kita hitung dulu probabilitasnya. Caranya kita jumlahkan dulu ada berapa piksel pada setiap intensitas. Contoh untuk yang 0, ini ada 1. Jadi jumlahnya 1. Kemudian untuk intensitas 1, kita cari ada berapa. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jumlahnya 4. Kemudian intensitas 2, kita hitung ada berapa. Enggak ada, berarti 0. Kemudian 3, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan seterusnya hingga piksel ke 7, intensitas 7, ada 3. Nah, ini kalau dijumlah harus sama dengan 20 ya. Hati-hati, harus sama dengan 20. Kemudian untuk probabilitasnya, ini semua kita bagi dengan jumlah piksel. Jadi karena jumlahnya 20, maka ini kita bagi dengan 20. Jadi 1 dibagi 20 sama dengan 0,05. 4 bagi 20, 0,2. Ya, sekali lagi, 20 itu dari jumlah pikselnya. Ya, ada berapa baris? 4 baris, 5 kolom. Berarti jumlah pikselnya 20. Jadi semuanya dibagi dengan 20. Ini adalah probabilitas setiap intensitasnya. Nah, ini yang dicari. Nah, setelah itu
baru nanti kita ambil yang paling kecil dulu. Nah, ternyata yang paling kecil ini kan 0, setelah 0 kemudian 0,05 ya. Ada 2. Nah, ini sebenarnya bebas. Mau ini kan terkecil pertama yaitu 0, terkecil keduanya ternyata ada 2. 0,05 punyanya intensitas 0 sama 0,05 punyanya intensitas 6. Nah, ini bebas. Nanti mau dipilih yang mana dulu yang digabungkan dengan intensitas 2. Nah, gitu ya. Jadi di contoh di sini saya ambil yang intensitas 0 ya, 0,05. Kemudian yang probabilitasnya 2 itu kan 0. Nah, ini yang terkecil pertama, ini yang terkecil kedua. Kita gabungkan menjadi satu buah node baru, node node cabang baru, di atasnya 2 node yang probabilitasnya kecil. Nah, kita anggap saja dengan nama node-nya 20 ya. Kalau ini kan masing-masing node 1, pixel 1, pixel 3, pixel 5, 7 dan seterusnya. Nah, untuk node yang baru ini kita kasih aja 20. Probabilitasnya kita jumlahkan. Jadi 0 ditambah 0,05 sama dengan 0,05. Kemudian berikutnya kita ambil yang berikutnya. Nah, jadi yang setelah ini kita gabungkan, maka ini kita hapus. Ya, anggap sudah nggak ada, digantikan oleh satu node yang baru ini. Jadi sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang dari 7 ini ambil yang 2 terkecil. Ya, jadi ini kan jadinya 0,05, ini 0,05. Nah, sekarang 2 terkecilnya adalah node 2, 0 dan node 6. Nah, ini kita gabungkan. Seperti ini. Nah, sekarang sehingga akan menjadi satu node baru yaitu 206 dengan probabilitasnya jumlahnya menjadi 0,1. Nah, yang ini kita hapus juga ya. Dihilangkan dari daftar. Jadi sekarang ada 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ini juga gitu, kita cek 2 terkecil. Nah, sekarang 2 terkecilnya adalah ini ya. 206 sama 4. Nah, ini kita gabungkan menjadi satu buah node baru, yaitu 2064 dengan probabilitasnya 0,2 dari jumlahnya ini. Ya, jadi sekarang ada 5 node. Nah, 5 node ini sama, kita ambil 2 terkecil. Nah, sekarang di sini ada 0,2, 0,2, ini ada 0,2. Nah, ini terserah yang mana yang mau digabungkan dulu. Mau yang 1,3 dulu atau 3 dengan 2064 juga boleh, atau 1 dengan 2064 juga boleh. Nah, di contoh ini saya ambil, sorry, keliru ya, ada yang ini, ada 0,15 tadi. Ya, jadi yang terkecil sekarang 0,15. Ya, 0,15, kemudian berikutnya dia boleh kita gabungkan dengan 0,2 yang ini, atau 0,2 yang ini, atau 0,2 yang ini. Nah, itu bebas. Nah, di sini saya ambil yang 0,2 yang ini, 2064. Nah, sekarang jadi ada sebuah node baru, yaitu 72064 0,35. Kemudian kita ambil lagi yang 2 terkecil. Nah, sekarang jadinya yang ini, 1 dan 3. Nah, ini kita gabungkan menjadi 1,3, probabilitasnya 0,4. Jadi sekarang ada 3 node, 1,3, kemudian 5, dan 72064. Nah, ini kita ambil 2 terkecil juga. Jadi 2 terkecilnya adalah 5 dan 72064. Nah, ini kita gabungkan sehingga menjadi satu buah node baru yaitu 572064. Probabilitasnya 0,6. Nah, tinggal 2. Nah, ini tinggal kita gabungkan saja dan jumlahnya pasti sama dengan 1. Ya, jadi cross check-nya di sini harus kembali menjadi 1. Kalau nggak 1, berarti pasti tadi ada yang keliru saat menghitung probabilitas atau keliru saat menjumlahkan ketika membentuk node yang baru. Nah, jadi bentuk pohonnya menjadi seperti ini. Ya. Ini yang node-node tadi yang ditemukan. Kemudian pengkodeannya gimana? Kita berikan kode sesuai dengan
kesepakatan tadi ya, 1, 0. 1 di kiri, 0 di kanan. 1 di kiri, 0 di kanan. Dan seterusnya. Kemudian untuk setiap daun, kita trace dari akar. Jadi trace dari akar, ini kan 1, 1. Berarti 1, 1 ini kodenya untuk pixel 1. Untuk pixel 3, kok pixel ya, intensitas 3, itu kodenya menjadi 1, 0. Untuk intensitas 5, kodenya 0, 1. Intensitas 7, kodenya 0, 0, 1. Intensitas 2, kodenya 0, 0, 0, 1, 1, 1. Intensitas 0, kodenya 0, 0, 0, 1, 1, 0. Dan seterusnya hingga pixel intensitas 4, kodenya 0, 0, 0, 0. Ya, jadi kita petakan ke sini. Ya, jadi yang 0 tadi ya, contohnya yang 0 tadi kodenya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, ada di sini. Jadi ini adalah encodingnya dari setiap intensitas berdasarkan pohon Huffman. Nah, sekarang kebutuhan space-nya berapa? Nah, kita hitung aja. Jadi untuk yang intensitas 0 itu kan probabilitasnya 0,05. Nah, ini kita kalikan aja dengan berapa bit encodingnya. Ini kan ada 6 bit. Berarti 0,05 dikali 6 bit ditambah 0,2 dikali 2 bit. Nah, ini 2 bit. Kemudian 0 dikali 6 bit. Ya, 0 dikali 6 bit. Kemudian 0,2 dikali 2 bit. Nah, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan 2,7 bit per pixel. Jadi kebutuhan space-nya rata-rata 2,7 bit per pixel. Kalikan jumlah pixel. Jumlah pixelnya 20, berarti 54 bit. Jadi setelah dikompresi itu butuh space sebesar 54 bit yang awalnya 160. Sehingga rasio kompresinya menjadi 160 dibagi 64, 2,96. Sedangkan data redundan relatifnya menjadi 1 dikurangi 1 dibagi C, sama dengan 66,25%. Ya, itu ya, apa namanya, kompresi dengan metode Huffman. Sebelum saya sampai lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau di MATLAB bisa menggunakan Huffman, pakai toolbox Huffman Dix ini ya. Nanti akan didapatkan apa namanya encoding dari Huffman-nya, kemudian dapat probabilitasnya dan dapat rata-rata panjangnya. Untuk di code juga pakai yang ini. Tapi ini bukan langsung pada citra, tapi pada matrik yang sudah kita buka di MATLAB. Jadi inputnya berupa matriknya citra, kemudian kita gunakan toolbox tadi, nanti kita dapatkan encoding dan decodingnya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Ini contoh hasil encodingnya. Satu lagi metode namanya block truncate coding. Jadi BTC ini adalah salah satu jenis teknik kompresi yang lossy ya, lossy image, karena memang sangat terlihat adanya apa ya, distorsi kualitas dari data dari pixel citranya tadi. Namun metodenya itu lebih sederhana menurut saya, lebih mudah untuk diikuti. Jadi BTC itu prinsipnya membagi citra menjadi sejumlah blok, kemudian menggunakan quantizer untuk mengurangi jumlah gray level dalam setiap blok dengan tetap menjaga mean dan standar deviasi. Ini menggunakan subblok, misalnya 4x4, itu bisa memberikan rasio kompresi 4:1.
Dia dengan asumsi nilai integernya 8 bit yang kita gunakan selama transmisi atau penyimpanan. Nah, untuk blok yang lebih besar itu akan memberikan kompresi yang tentunya lebih besar, tapi nilai A dan B itu akan menyebar ke lebih banyak piksel dengan resiko mengurangi kualitas citra yang asli. Jadi dengan 4 kali 4 aja itu sudah mengurangi kualitasnya, apalagi kalau diperlebar, misalnya 10 kali 10 atau 16 kali 16. Ya tentu distorsi kualitasnya akan semakin besar. Jadi piksel citra ukuran 256 kali 256 itu kita bagi ke dalam blok-blok. Ya, biasanya 4 kali 4. Jadi kalau misalnya citranya berukuran 8 kali 8 lah misalnya ya. Nah, kita bagi 4 kali 4 berarti nanti ada 4 blok. Gitu ya. Untuk setiap blok kita hitung mean dan standar deviasi. Kemudian piksel dalam blok itu yang sama nanti mempunyai mean dan standar deviasi yang sama karena memang dihitung dari setiap blok. Jadi setiap blok itu akan kita hitung mean dan standar deviasinya sendiri-sendiri. Setiap nilai dalam blok ditransformasi menjadi dua level nilai, yaitu 0 atau 1 dengan formula Y sama dengan 1 jika X-nya lebih dari sama dengan X bar atau rata-rata dalam piksel dalam blok tadi. 0 jika X-nya kurang dari atau sama dengan rata-rata tadi. Kemudian nilai itu standar deviasi juga disimpan ya, simbolnya seperti sigma ini standar deviasi. Jadi dihitung rata-rata dan standar deviasi. Nanti standar deviasi itu akan kita gunakan untuk mengembalikan saat melakukan decoding. Setiap blok itu berisi 16 bit formasi 4 kali 4 bersama dengan mean 8 bit dan standar deviasi 8 bit. Rekonstruksi itu dibuat berdasarkan nilai A dan B. Nah, jadi nilai A itu dihitung dulu dari X rata-rata. Jadi nilai rata-rata dalam blok tadi dikurangi dengan standar deviasinya dikali akar dari Q dibagi M min Q. Kemudian B itu dari X bar rata-rata tadi ditambah standar deviasi dari standar deviasi kali akar Q dibagi M min Q. M-nya itu apa? Jumlah piksel dalam satu blok. Kemudian Q adalah jumlah piksel dalam blok yang lebih besar daripada X bar. Ya. Jadi yang di atasnya X bar itu ada berapa, baru kita masukkan ke rumus yang belakang ini. Rekonstruksi itu menggunakan formula nilainya akan diganti menjadi A jika Y-nya sama dengan 0, kemudian B jika Y-nya sama dengan 1. Ya, simpel sebenarnya untuk decodingnya. Jadi harus dihitung, tapi harus dihitung dulu A dan B-nya. Nah, ini contohnya. Jadi ini satu blok ya. Ini contoh pada satu blok. Satu blok ukurannya 4 kali 4. Nah, ini kita hitung dulu rata-ratanya ada berapa. Jadi tinggal dijumlah aja semua, terus dibagi 16. Ini kan ada 4 kali 4, 16. Jadi dijumlah dulu semua, terus dibagi 16. Sehingga kita dapat rata-ratanya 241,875. Kemudian standar deviasinya, itu kita hitung ya. Asumsinya kalian sudah paham ya gimana cara ngitung standar deviasi. Jadi nilai dihitung rata-rata dulu, mean kan sudah dapat, kemudian setiap piksel dikurangi dengan mean, kemudian di kuadrat, kemudian dijumlahkan semua, dibagi 16, kemudian di akar. Sehingga dapat standar deviasinya 4,5. Nah, untuk encodingnya berarti setiap piksel yang nilainya di atas 241 dikasih 1. Diganti 1. Jadi yang salah 245 menjadi 1. Karena dia di atas 241,875. 239 diganti 0, 249 diganti 1, 239 diganti 0, dan seterusnya ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, satunya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, dari 16. Jadi yang awalnya butuh 16 bit untuk setiap piksel, sekarang butuhnya 1 bit saja. Gitu ya. Jadi totalnya butuh 16 bit aja untuk datanya. Tapi dia juga harus menyimpan mean dan standar deviasi. Nah, untuk decoding berarti kita ngitung A-nya dulu dari rata-rata dikurangi standar deviasi dikali akar dari 9 dibagi 16 kurangi 9. 9 tadi yang ini ya, yang
nilainya di atas MEAN. Ada 9 tadi itu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 dibagi 16 kurangi 9, yang B-nya sama, tapi yang ininya diganti plus, sehingga dapat 246. Nah ini kemudian masing-masing kita petakan, jadi yang ini kita bulatkan ke atas ya, 237, ini 247. Jadi semua yang angkanya 1 dikembalikan menjadi 247, yang angkanya 0 dikembalikan jadi 237, dan seterusnya. Jadi ini hasil decodingnya. Nah kita lihat ya, ada distorsi ya, ada perubahan nilai dari yang original ke hasil decoding. Jadi kalau kita hitung pada blok 4x4 citra asli, kita butuh 16 pixel dikali 8 bit, yaitu 128 bit. Sedangkan pada satu blok 4x4 hasil kompresi, itu B aksen, berarti 16 bit ditambah 8 bit tadi, yang 8 bit main tadi ya, kemudian 8 bit standar deviasi, itu sama dengan 32 totalnya. Jadi rasionya 128 dibagi 32 sama dengan 4. Yang data redundan relatif menjadi 75%. Ya, ini kalau mau mencoba di MATLAB untuk kompresi menggunakan PTC. Ya, saya rasa itu dulu ya untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan.